Assalamualaikum teman-teman, ini kita mau check out dari sini. Ini udah ber-AC, luas pula. Kamar mandinya di dalam. Kita dapat mobil, kita parkir situ. Ini sih bukan kayak kos-kosan losmen yang satu petak gitu, ini lebih kayak ke kontrakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau lanjutin perjalanan. Ini kita udah agak siang banget sih sebenarnya. Ini kita mulai jalan lagi jam 10. Sebenarnya siang banget sih, cuman karena malam kita nggak terlalu tidur, jadi tadi habis sahur kita lanjutin tidur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita buka puasa nih di tepi pantai ini nih teman-teman. Sholatnya di masjid ini. Sekarang tujuan kita mau ke mana? Kalau nggak salah sih tadi cek di Google Maps-nya, dari sini, dari Linau ini kemana sekitar 2 jaman ya. Dari mana ke Pariaman itu ya ke Padang lah, sekitar 15 jaman lagi. Semangat ya teman-teman. Puter. Buka dulu mah udah. Bawang. Menuju Jalan Lintas Barat Sumatera sejauh 6 km. Mas baru masuk di daerah mana? Kita lagi berhenti dulu sholat sekalian nyuapin anak-anak makan. Sebenarnya di sana tuh pantai, cuma tadi nggak dapat berhenti di sana, jadi yang di sini aja. Ini tapi kalau ini mah rawa kayaknya deh. Betungan. Sekarang jam 15.20. Setelah tadi kita istirahat makan. Nanti kita mau cari musola dulu buat sholat, sekalian istirahat sebentar. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita dari Bengkulu mau ke arah Muko-Muko. Sekarang jam 4 kurang 5 menit. Kalau dari Google Maps sih perkiraan nyampe jam 10 malam. Tapi kita insya Allah habis maghrib berhenti dulu cari tempat untuk berbuka. Setelah itu nanti kita update lagi. Jalan mau ke Muko-Muko ya. Lintasnya deh. Lagi dari desa Pondok Kelapa. Kita berangkat dari masjid. Makasih Masjid Baitus Sadikin.
kilo menuju Kota Padang. Semangat. Udah sholat seger lagi. Udah tiap istirahat wudu aja kali ya, biar seger ya. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Menurut Mama lintas barat ini termasuk rute yang susah. Iya. Apa mau mengulanginya lagi pas pulang? Enggak. Karena terlalu ekstrim untuk kita yang pemula daerah Sumatera ya. Sebenarnya kita udah sering pulang kampung nih. Cuma biasa kan naik transportasi bis. Jadi kalau bawa mobil sendiri ditambah lintas barat tuh buat kita masih terlalu ekstrim. Sebab jalan yang berliku-liku itu aduh tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kita udah di kota mana sekarang? Sekarang lagi ada di masih Pasar Kerhap tadi. ini kita udah jalan arah ke Muko-Muko. Tapi dari sini ke Muko-Muko tuh 5 jam. 5 jaman. 5 jam. Tadinya kita berinisiatif untuk cari penginapan lagi malam ini, tapi si bapak minta lanjut terus. Berhentinya per 200 kilo aja, istirahat, water break gitu kan bahasanya gitu. Ya kita lihat aja ya. Sebenarnya nggak mau maksain, cuman kalau emang bisa, Mudah-mudahan aman ya, Ma. insya Allah. Bagus kok. Insya Allah Cuman- persiapan sudah matang. Cuman skill driver Driver ya, skillnya tuh kayak belum belum ada. beh, gitu belum. Oke deh. Yang penting selamat intinya. Amin. Sekarang tinggal minta pertolongan sama Allah aja, semoga dimudahkan, dilancarkan, terus selamat sampai tujuan tanpa kurang satu pun. Amin ya Allah. Jadi kita lagi sekalian nyari-nyari masjid. Nyari masjid nggak sih? Untuk buka puasa. Iya. Karena Masih sekarang masih jam sejam. 5 sih. Sejam lagi. Masih sejam lagi. Bikin status tuh. Katanya, aduh, musafir tuh boleh tidak puasa gitu. Cuman musafiran sekarang beda ya sama musafir zaman dulu. Zaman sekarang mah musafirnya udah di dalam mobil, bisa hidup AC. Beda sama musafir zaman dulu yang benar-benar berkuda atau pejalan kaki kan. Ya selagi kita takut kenapa enggak? Gimana jalan di lintas ini, mah? Apa mulusnya? Tak Bengkulu itu lumayan enak sih jalannya. Oke, lewat lintas barat ini kan ngandelin Google doang. Jadi ditembakkan per 300 kilo. Mungkin banyak ini rute-rute yang ini lewat kota dulu, jadi agak muter. Ini kita baik Google Maps aja nih sebenarnya. Sama ini si bapak udah cari review orang yang lewat lintas barat. Udah modal itu aja. Kita sekalipun naik bus aja tuh nggak pernah yang lewat lintas barat. Jadi first time lewat sini. Dari tadi sih banyak mobil plat B. Ini kayak di depan kita sekarang nih Avanza putih ini. Apa dia Iya. dari mana gitu kan, dari Medan atau Iya, dari dengan Padang? plat B. Mau ke Padang kali ya? Atau emang mau ke Muko-Muko kan bisa aja rumah di sini. Saya jarang sih yang orang Padang lewatnya ke lintas barat karena perjalanan yang cukup jauh. Pertama, katanya lebih muter, kalau lintas barat tuh lebih muter. Terus yang kedua, treknya pun lebih susah karena mendaki menurun, menikungan tajam tuh, aduh. Tapi sama pemandangannya worth it nggak? Pemandangan sih sesuai, cuman kan beda, kita tidak bisa menikmati pemandangan itu ya. Kita tidak turun, kita hanya merekam via kamera saja. Kenapa kita nggak turun? Sebenarnya kita ngejar jadwal juga, ngejar tempat lah, biar di tempat gelap tuh kita nggak jalan. Kan di daerah sini masih minim cahaya, jadi kayak takut nggak kelihatan aja lah jalan berlobang tuh.
Masjid Desa Al-Furqon. Serangai. Jam 7 selesai sholat dan buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ke arah barat laut di Jalan Bengkulu, Muko-Muko, Jalan Lintas Barat Sumatera. Sudah dikunci ya? Ini kali pertama kita melanjutkan perjalanan setelah maghrib. Dari saat berbuka puasa, Pak suami berinisiatif ingin melanjutkan perjalanan tanpa bermalam di penginapan. Sebenarnya dari sebelumnya kita udah berdebat nih untuk nggak melanjutkan perjalanan dan mencari penginapan karena jalan yang terlalu gelap dan menurut Pak suami lampu mobilnya nggak mendukung. Nah di sini kita udah sering memainkan lampu jauh nih untuk membantu penglihatan kita karena jalan benar-benar nggak kelihatan. Tapi kita masih nekat untuk tetap jalan dan berdoa aja semoga di depan nggak ada kendala apa-apa. Ditambah rintikan hujan bikin kita jadi bimbang jalan terus apa enggak ya. Untuk mobil yang melintas pun cuma sedikit banget, bahkan bisa dihitung dengan jari. Oh iya teman-teman, di kanan kiri sepanjang jalan ini benar-benar hutan rimba. Sekalinya ada perkampungan itu cuma sedikit, yang jaraknya jauh-jauh. Dan menurut kita sih, untuk jalan di malam hari, ini kurang rekomendasi ya. Tapi sekalian mau berhenti, kita bingung mau berhenti di mana. Soalnya bener-bener nggak ada tempat untuk berhenti gitu loh teman-teman. Nah di sini tuh jalan udah ada yang longsor. Saya dan Pak suami udah mulai was-was nih. Sampai-sampai saya bilang ke Pak suami, "Bang, mending berhenti kalau ada penginapan." Tapi kayak Pak suami masih kekeh untuk terus jalan. Karena dia pikir ini masih aman kalau jalan pelan-pelan. Oh iya teman-teman, ini suara tangisan anak-anak kita yang lagi bercanda ya. Maaf sedikit bikin jadi horor. Di depan jalan ini seperti ada gundukan tanah. Kami ragu lewat mana, jadi mutusin ambil jalan yang kelihatan. Ternyata gundukan tanah itu kayak tanda bahwa jalan tuh di depan udah putus. Di dalam video itu saya ngeliat longsor itu sudah menghabiskan separuh jalan gitu. Saya benar-benar langsung nyuruh Pak suami untuk berhenti. Kayak langsung, udah deh kalau ada tempat penginapan di depan berhenti aja berhenti gitu. Jadi Pak suami langsung mengiyakan karena jalan di depan tuh udah nggak mungkin untuk dilalui. Kita nggak mau ambil resiko karena ini mungkin tanda-tanda untuk kita untuk cari penginapan kayaknya deh. Sesekali kalau kita lagi ngelewatin perkampungan tuh kayak ada perasaan lega. Duh gimana ya rasanya tuh kayak ya Allah nggak ngelewatin hutan rimba terus gitu. Kan takutnya kayak ada macan atau harimau yang tiba-tiba datang kan ngelewatin mobil kita. Terdengar lebay sih, tapi gimana ya, emang saat dalam mobil tuh emang itu yang kita rasain. Ini juga ketawanya tuh bisa di sini aja ya, karena udah di rumah udah ngedabing. Kalau lagi di mobil jalan kan ketawa, napas saya tuh rasanya kayak ketahan. Rasanya masya Allah banget deh. Mungkin ini hanya perasaan kita aja sih teman-teman, karena jalan di malam hari. Bisa jadi kalau jalan siang-siang nggak se-ekstrim ini.
Alhamdulillah akhirnya kita menemukan penginapan by Google Maps aja sih, dan memutuskan untuk menginap di penginapan ini dulu. Iya. Pertama kali harus biasa. Bisa isi kak. Aku naikin ya. Iya. Atau kita Granit. bukan kita. Hah? Ini. Udah. Assalamualaikum. Hai. Sama lagi ya. Papa tuh tidurnya gimana? Hah? Assalamualaikum. Sini sini. Sekarang jam 6 kurang 10, kita mau check out dulu. Mau lanjutin perjalanan ke Muko-Muko. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar. Terima kasih Hotel Grand Lestari. Tempat itunya mana? Oh. Bismillah. Mau check out. Hampir aja. Sekarang mau perjalanan ke Muko-Muko. Doain ya teman-teman, semoga lancar. Siap. Iya, Mbak. Coba. Kasih ya. Kasih ya, Mbak. Ini mobil di bawah. Oh iya. Hotel Grand Lestari Banget. di Cepet kan daerah Mas Fata. Kahutan. Bangunnya pagi-pagi banget. Ya kan Mas? Sekarang jam Ya, 6 kurang 5. Terus. Jalanan masih seger. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ke arah utara, lalu kita belok kiri. mau lanjutin jalan ke Muko-Muko. Lupa. Muko-Muko, jalan lintas barat Sumatera menuju Jalan Mawar. Tuh. Setelah 400 meter, di Masih bundaran, segar. ambil jalan keluar pertama menuju Kita Jalan sekarang jalan jam Muko-Muko, jalan 6. lintas barat Sumatera. Kalau kemarin dari mana itu ya kemarin Pak? Dari Bengkulu. Ya, penginapan kemarin. Oh, Linau. Kemarin dari Linau tuh kita startnya jalan jam 10, emang siang banget. Kita sehari kemarin tuh cuma nempuh jarak 350 km. Hari pertama tuh sampai 500. Maka perjalanan kita udah 800 sekian lah. Sisa 500 km lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Sabtu ya? Sekarang hari Minggu. Sekarang Minggu, kita berangkat dari hari Kamis loh guys. Tapi Kamisnya juga kita berangkat setelah taraweh jam 9 malam. Setelahnya jam 10 hari Jumat. Sayang nih, Jalannya masih sepi soalnya. masih ada 300 giga itu. Juga belum tentu kredit semua. Sebenarnya tadi malam tuh kita mau bablas ke Padang aja. Cuman ternyata jalanannya tidak memungkinkan karena gelap. Terus
dengan kamar yang standar di harga 300 ribuan. Itu sudah include sarapan. Karena sekarang kita bulan puasa dan kami pun puasa, akhirnya makan paginya diganti untuk sahur. Kebetulan lagi ada ibadah. Kenapa? Bisa bilang lagi ada ibadah. Ini laut di depan. Insya Allah. Sebelah. Gimana kesan-kesannya tidur di Hotel Grand Lestari? Istirahat sebentar buat apa menghindari musibah di malam hari. Bagus sih hotelnya. Hotelnya bagus, karena kan kita mintanya makannya kan diganti ke jam sahur. Jam 4 tuh kita turun tuh, jam 4 kurang lah. Ternyata belum ada, kata penjaganya nanti setengah 5, soalnya imsak jam 6 kurang 10. Kita kaget dong, hah? Gitu kan? Iya, karena berbanding terbalik dengan Jakarta kan, setengah 5 tuh kita coba turun lagi tuh, tapi alhamdulillah makannya udah ada. Dan kita disediain nasi goreng, terus ada buah juga, buahnya pepaya sama semangka, lalu ada kerupuk dan minumannya sih air putih, cuma tersedia kopi, teh, gula. Kita menghindari itu dulu karena sedang berpuasa. Ini jalanannya nih teman-teman sepi sih, mungkin aku tahu karena emang masih pagi atau gimana ya. Sampai pecah gitu. Kayak robek Bengkok. gitu. Peleknya bengkok ya. Malam tuh ya kita berada di tengah-tengah ini gitu kan, kayak nggak tahu lagi mau harus di mana nih, masih ada atau enggak tuh penginapan dekat sini. Kita di Maps langsung masang ke ini, ke Sintua di Pariaman, dan itu makan waktu 11 jam. Kalau terhitung dari jam 6 ini sih, jam 5 sih sampai ya, cuma kan nggak mungkin ya karena kita banyak berhenti juga, punya anak-anak. Sama daerahnya kemarin yang lubangnya tuh Seringai apa ya? Lubang apa? Longsor itu. Kalau di sini jalannya masih rapi, Bagus ya. nggak seperti yang semalam itu di. Tapi emang kadang nggak bisa diprediksi. Kita pikiran malam itu malah dapat yang jelek-jelek aja. Kemarin ya harus. Tapi jalannya yang kemarin juga rata-rata yang jelek itu kalau jalannya kecil gitu kan. Ini kan agak gede nih. Iya. Ini juga baru deh tuh. Aspal masih hitam banget.
lucu. Sesuatu yang air di situ. Masya Allah. Tamannya mimpi yang tiada menemani jiwa. Bawa semua satu bersama. Terangkai bunga tembak, cinta ini adanya, tapi kekasih pun tiada. Muncul habus rinduku, inikah segera cinta yang Ini di Simpang Tugu, Simpang Penari.
Bengkulu. Selamat jalan Provinsi Bengkulu. Udah masuk Sumatera Barat kan. Teluk Bayur. Aku bayar 248 kilo lagi. Teluk Bayur itu Bungus kan? Jalannya lama banget gini cuy. Kan ini Gapura. Nah ini nih, iya nih gapura ini. Kalau merah hitam kuning kan warna Jerman ini, dia ini. Iya ini nih. Sama jalan Selamat dari jalan bukan Provinsi ah. Bengkulu. Masih selamat Jalan jalan. dari Provinsi Bengkulu. Ini nih kali ini udah masuk Padang nih. Iya ini tuh. Sumatera Barat. Itu tuh tandanya tuh. Ini belum bikin itu apa ya? Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita udah di Dari mana? Kabupaten Pesisir Selatan. Udah masuk ke Sumatera Barat. Sudah masuk area Sumatera Barat. Perjalanan kita tinggal 6,5 jam sampai ke rumah. Insya Allah lancar terus. Gak ada halangan sampai masuk ke rumah. Sampai balik ke rumah di Jakarta. Sampai kembalinya kita ke Jakarta lagi. Semangat. Dia menurut dirinya sendiri. Siapa lagi yang mau diri kita ya kan? Masa situ ngomong gue jelek kayaknya nih. Kan kalau ngasih Kalau abang maksudnya kalau abang menjadi diri abang misalnya abang bilang abang nggak good looking gitu, tapi ada karismatik gitu. apa contohnya? Ya maksudnya abang Karismatiknya dari segi apa gitu? Yang bikin kamu maksudnya- menonjol lebih beda gitu. abang malu. Itu dihitung karismatik apa kagak sih? Apaan? Kenapa kamu bisa bilang itu karismatik pada diri kamu gitu? Kenapa? Dan gue kita ke Padang langsung aja beli Christine Hakim. Baru nyampe udah mikirin mau pulang. Enggak, beli itunya aja tuh apa namanya? Toko-toko, boto-boto, bata-bata, Daka-daka. daka-daka. Daka. Abang karismatik tuh karena ini kayaknya pendiam, misterius Nih, gitu. Padahal kosong pikiran. pendiam dia tuh karena nggak tahu juga. Bukan karena jiwanya misterius karismatik tuh enggak kayaknya deh. Karena emang nggak tahu, jadi diem aja ya. Masih mending Kemampuannya orang, masing-masing. masih mending orang pendiam kosong daripada orang banyak ngomong tapi kosong. Berarti enggak? Amazing. Incredible. Maksud kamu? Outstanding. Maksudnya apa? Amazing. Ya. Pokoknya orang banyak ngomong kosong. Nah itu mirip kayak itu. Tolong kosong nyaring bunyinya. Ayo di mana? Makanya Kosong nggak ada bunyinya. nggak ada isinya. Dia kalau di zoom lebih bagus. Ini kalau saya mending segini, saya kalau itu jauh banget. Apa jauh ya? Cek, yakin. Jelek. Beribu janji.
Sekarang kita di air haji. Oh, masih di ini. Masih di pesisir. Mau foto Panai Tinggu Sari Baganti, kecepatan foto Sari Baganti, Foto Sari Baganti katanya. Pasar Air Haji. Ya, masih pesisir kita nih. Sekarang di jam 1:12. Kita mau cari tempat dulu untuk berhenti sebentar istirahat, karena terakhir tadi kita berhenti di jam 9. Ya jam 9 lewat sampai di jam 10 lah baru kita jalan. Dan sekarang udah jam 1:12. Kita mau cari pemberhentian dulu. Oh, ada bergantinya, berganti Tinggu Sari berganti. Ini sejalan sepi ya. Iya, dari tadi sepi banget. Kayaknya sih karena panas deh. Kalau puasa juga kayaknya. Iya, puasa, panas. Puasa, jadi orang banyak yang puasa. Di luar panas kan. Bentar lagi nih habis asar baru rame. So, biasanya tempat-tempat kayak gini tuh ramai teman-teman, apalagi dekat pasar kayak gini. Udah laut samping. Ada tuh. Habibi salam, Habibi salam alaika. Sekarang kita lagi ada di Painan. Kayak Painan. Ya. Sekarang kita sedang di Painan. Lihat laut mana? Ini laut. Yang gini tuh ngeliat laut tuh masih segar, tapi kalau udah malam Itu warungnya tapi dalamnya ada yang para musafir. Supir berarti jadi musafir terus. Berarti digantinya bulan yang beda. Batang Kapas. Sekarang kita ada di daerah Batang Kapas. Masya Allah.
bisa dipotong dulu kan segini. Jadi yang diisi yang ini suaranya, ntar yang ada suara jeleknya diputus. Tapi dipotong dulu gitu. Ribet sih. Tapi emang bagus itu harus ribet. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita lagi ada udah di Painan, tepatnya di Desa Batang Kapas. Di jalanannya sih nggak terlalu mulus ya, bergerigi gitu, banyak bolongnya, tapi masih nggak yang parah banget gitu loh. Nggak yang parah banget, tapi nggak yang jelek banget juga, nggak yang bagus banget juga. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mas sopir kita udah buru-buru mau tidur ya. Ya, sandal gua dari motor bekas. Minimal kayak punya aku nih, sandal mahal. Kalau di HP sih perjalanan kita sampai rumah ya, udah sampai rumah tuh sekitar 3,5 jam lagi. Kemungkinan kita jam-jam buka puasa tuh masih di jalan teman-teman. Makanya kayaknya kita boleh bukaan dulu, terus makan sebentar di pinggiran, baru pulang. Pulang ke Jakarta. Baru ke rumah maksudnya. Tapi sih kalau di Padang nih dia maghribnya tuh jam 6:30. Iya, 6:30. Tapi sedangkan kita tuh perkiraan nyampe tuh jam 7-an. Jadi selisih 30 menit. Gila truk tuh. Lebih kali, ratusan bisa kali. Tempo banyak, risikonya gede. Jurai. Sekarang kita memasuki Kecamatan Jurai. Masih di Painan juga. Painan itu panjang juga guys, tapi tidak sepanjang yang sebelumnya. Itu orang lagi buat apa tuh? Itu lagi ngaruk tanah. Oh, bikin ituan batu-bata. Total ngitung di Bengkulu perjalanan kita itu 18 jam di Bengkulu. Itu nggak kita hitung ya, nginep-nginepnya itu nggak kita hitung, bener-bener total yang jalan aja, yang mobil gerak itu di 18 jam. Sambil ngerekam laut ya kan? Di sebelah kiri saya ini laut, sebelah kiri saya ini laut nih. Cuman kadang kalau mau di shoot tuh ntar langsung udah berubah lagi tempatnya gitu, langsung kayak banyak rumah-rumah. Ntar kita cari dulu ya tempat yang pas untuk nge-shoot laut ya.
Ini tempat kita sholat ya? Bukan. Sejauh kita mandi aja belum lewat kan? Iya, lupa bosku, lupa sayang. Nih sebenarnya nih tuh ada kelihatan kan, ada lautnya. Insya Allah. Apa ya tadi? Ini ngerekam pas lagi yang malam-malam itu kan? Kok ini rekam? Emang serem banget itu. Teman-teman juga serem kan? Teman-teman kalau bisa lihat itu tuh yang di jauh itu adalah masjid. Jadi masjid itu kalau nggak salah namanya Masjid Al Hakim. Dia berada di tengah-tengah laut. Katanya sih masya Allah indah ya. Kuat, bandel gitu. Maksudnya kuat ini benar-benar kuat gitu. Ini ibu-ibu tadi kita lihat di mana tadi tuh? Tutin apa? Hah? Setelah 300 meter, di bundaran, terus lurus ke Jalan Lintas Barat Sumatera, Jalan Padang, Wisata Timbuluan. Bengkulu. Salido. Hidup. Kalau belok kiri kita ambil ke Padang. Ini baru Udah Kota Padang mah. Anugerah Adipura Kota Painan. Anugerah Adipura Kota Painan. Anda memasuki kawasan tertib Adipura itu lalu apa? lintas. Apa? Itu kan ya yang Kayak belok kota bersih kebersihan itu kan? bersih. Kita kan nggak ke Kota Padang kali. Berarti ngelewat mandi ya? Ya udah nggak apa-apa, bagus dong. Oh itu mah pasar nggak tahu ya. Gimana? Padang kanan, beneran kanan. Maksudnya tadi lurus ini doang Oh masih. lurus ini dulu ya. Pasar Impres Painan. Nah ini baru nih. Puncak Langkisau. Oh Puncak Langkisau tuh Painan. di Painan ternyata. Itu yang itu ya apa? Yang kayak model-model Bogor gitu loh. Yang foto Spot dibikinin foto iya spot gitu-gitu foto ya. gitu. Ini kita ambil ke kanan untuk ke arah Padang. Harus sini ya? Mungkin kalau di kiri kayak gitu tuh. So jalanan ya? Kan? Tempat-tempat orang ini. Iya terus motor jalannya kadang-kadang kalau lambat kan saya malas muter-muter kan ntar ada yang Orang merah. Setelah 300 meter, di Gimana? bundaran, Ikut-ikut terus kami lurus ke ini. Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Lintas Oh, Barat terbuka Sumatera. hijau. pasisir Ranca itu mah kamu Deca Roco. Ini ada patung apa nih? Atau apaan itu mah? Coba di shoot mah. Ini Itu acara tuh. Painan apa tuh? Selamat datang Pantai Painan. Selamat datang di Painan. Oke guys. Sekarang kita lurus terus untuk menuju Kota Padang. Setelah itu baru kita ke Pariaman. Apalagi kalau udah ngeliat kata Pariaman tuh, aduh, kayak udah makin deket gitu loh. Dari Pariaman nanti kita ambil yang ke Ini foto apa nih? Tugu Aluang. Orang main itu mah, saluang itu.
Oh itu apa namanya deh? Yang kayak ituan itu ya, orang Betawi itu ya? Warnet. Enggak, Ya kan? Biola. Biola tapi yang kayak orang Betawi itu bunyinya bukan. Padang lurus. Apa tuh? Pasang Salido Kete. Sago Padang lurus. Bungo Pasang Salido Kete belok kanan. Kita ambil lurus guys. 3 jam lagi, masya Allah. Udah tidur bocah. Sorry. Banyak tikungannya. Aduh, itu tak terhitung. Tikungan itu sudah tidak masuk hitungan itu. Karena benar-benar itu jalannya menikung. Kayak masalah hidup kita ya, Bang? Iya. Enggak sih, Enggak. alhamdulillah masalah hidup Aman ya? walaupun banyak sepak terjangnya tapi tetap terkendalikan. Enggak yang bergelombang seperti tadi juga. Nah, itu. Kayak cuma naik turun sekali aja. Gitu. Alhamdulillah disyukuri, dinikmati hingga membuahkan hasilnya. Wow. Jadi dulu ceritanya tuh nggak dulu sih, 4 bulan yang lalu. Enggak, bulan Januari, 2 bulan yang lalu deh. 2 bulan yang lalu ceritanya mengadakan pengajian ayah mertua saya di rumah saya gitu. Habis itu karena saya tuan rumahnya, katanya mukodimahnya tuan rumah. Habis itu saya belajar kan gimana ya caranya ya. Sempet deg-degan itu sampai dihafal-hafalin tuh berhari-hari tuh. Tapi alhamdulillah pas lagi hari H lancar, sukses, mulus. Bisa kalau pembukaan lagi ntar air aku pengen biar jelas suaranya. Enggak jelas. Kalau udah yang kedua kali itu deg-degannya udah biasa aja, udah hilang gitu. Keren. Kalau yang pertama ini kan deg-degannya, apalagi diliatin sama ibu-ibu gitu kan, semua mata tuh terfokus pada saya gitu kan. Wah, dia nih yang mukodimah gitu kan, masih kecil. Namanya ibu-ibu ya, sama ibu-ibu tuh mikirnya saya masih kecil dong. Rasa-rasa gak percaya kali ya itu ibu-ibu, paling ngangong-ngangong doang ya gitu. Nah, tapi alhamdulillah Allah mudahkan, Allah lancarkan semuanya. Yang saya hafalkan benar-benar terrealisasikan semuanya. Gitu teman-teman. Jadi walaupun awalnya saya nggak percaya diri, nggak yakin, tapi terus belajar. 300 meter lagi. Mungkin dibelah itu ya? Kita di Kampung Luhung, Pasar Baru. Onde sana-sana kini awak lah tiba di mana? Di Kampung Luhung, Pasar Baru. Lubuk Kumpai. Kini awak berada di Kampung Lubuk Kumpai. Lubuk Kumpai. Kumpai. Turut. Sekarang kita berada di mana ya? Mana ya? Tadi mana tuh? Sawah Laweh Tarusan. Oh ya, di daerah Tarusan. Ini Sawah Laweh. Kok sawahnya laweh kok? Celi ini mana hijau mana? Tuh buki lo tuh Buki aku buki warisan kok. Iya kali ya. Nyambung ngasih kok nak. Tuh gunungnya tuh Lagi nampak sana. Jauhnya lah sana. Lagi nampak nak.
hati-hati Pak Sopir. Mabuk. Lamun di jalan kok. Mabuk cindo game. Cindan mana? Di mana jual cindo men nama aku sana. Info tolong deh. Jangan lupa like, comment, and share dan subscribe deh. Biar sama ngai lah Wak upload video kok. Lai paham sana. Buset. Jangan cuci gigi aja sana. Bensin. Ini truknya udah dilewatin belum sih? bypass arah ke Pariaman. Sekarang udah jam 6 kurang 7.
tapi apa, langit masih terang benderang. Wah, di sini. Oh iya, Kenapa itu? jatuh dia. Jatuh Kayak mana bannya itu? meletus. Enggak, bannya meletus. Akhirnya sampai. Alhamdulillah sampai.